may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la ilaha illa huwa. Bapak Ketua PD Persis Kabupaten Bandung, yang terhormat Bapak Ketua PC Persis Aceh, yang terhormat Bapak Kepala Desa Jelegong, yang terhormat Bapak Ketua PD. Pertama-tama marilah kita panjatkan kita syukur kepada Allah Ta'ala bahwasanya pada sore ini kita bisa berkumpul dengan hadirat Allah Ta'ala dalam rangka melaksanakan musyawarah ranting ke-1 tingkat desa. Sholawat dan salam mudah-mudahan juga dilimpahkan oleh Allah SWT pada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita ke alam yang berkah Allah SWT. Hadirin, sebelum kita mulai, saya bacakan susunan acara pada sore ini. Pada sore ini akan melaksanakan 2 sesi atau 3 sesi acara. Sesi pertama yaitu pembukaan atau opening ceremony. Yang pertama dengan pembacaan Al-Quran, kemudian diteruskan menyanyikan Indonesia Raya, diteruskan dengan Maras Persis. Yang kedua sambutan Ketua Pelaksana Musran 1 Desa Jelegong, kemudian sambutan dari Ketua BPD Desa Jelegong, sambutan Kepala Desa Jelegong, kemudian sambutan Ketua PTPS Aceh, sekaligus membuka acara Musran 1 ini. Kemudian prosesi Musran akan dipimpin oleh Ustadz Agus Saifullah dari Banggang PDPS Kabupaten Bandung. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan SK pembentukan Musran Jelegong oleh Sekretaris PDPS Kabupaten Bandung. Kemudian diteruskan taujih dari Ketua PDPS Kabupaten Bandung. Untuk sesi opening ceremony tutup sampai situ, kemudian diteruskan sesi kedua yaitu sidang musyawarah ranting, dan sesi ketiganya adalah closing ceremony. Itulah yang akan kita laksanakan acara pembukaan sampai penutup. Baiklah, kita teruskan pada acara pembukaan berikutnya yaitu pembacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Khairi Majid. Begitu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu
اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujung sumbing ke Bapak Kades Desa Cilegon. Kita teruskan pada sambutan. Sambutan yang pertama yaitu Ketua Pelaksanaan Sam 1 pada Ustaz Rizani, kami persilakan. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Pimpinan Daerah Kabupaten Bandung Persatuan Islam Bapak Dr. Hasyim Suryadi beserta Bapak Agus Saifullah, yang kami hormati Ketua PC Persis Ranca Eke Ustadz Haji Yudi Mulyadi, Haji mesti kene hak Tacan B sakumaha harapan di Pak Ustadz Ketua PD. Kita direkomendasi kepada Dan Supriyatna, yang kami hormati Kepala Desa Jelkong yang sudah memfasilitasi kegiatan ini,
Yang kami hormati Bapak Haji Wawan Beri selaku Ketua BPD, kemudian kesepuhan Bapak Haji Nana Suryana, alhamdulillah kerja sumping kaya acara, Bapak-bapak Ketua PJ yang ada di lingkungan Desa Jelekong, ada 4 PJ, PJ Talun 1, Talun 2, kemudian Rancak Kendal dan Permai. Yang kami hormati juga adalah para ketua Persis otonom yang kebetulan hadir, yaitu dari Persisri, dari Pemuda Persis, kemudian dari Pemudi Persis, dan hadirin yang tentunya tidak bisa kami sebut satu persatu. Wilujeng sumping di acara musyawarah ranting 1 Persis Desa Jelekong. Wilujeng milik pembukaan dia, insya Allah diteraskan karena acara musyawarah ranting. Hadirin rahimakumullah, tentu kami akan menyampaikan laporan bahwasanya temanya sama seperti yang sudah kami lakukan di sebelumnya, yaitu musyawarah ranting 1 Persis Desa Lingga, yaitu saya lupa lagi, soalnya disanggir, menguatkan sinergi, meneguhkan dakwah, membangun Desa Jelekong bersama Persatuan Islam. Tentu tema ini adalah bukan tema hanya sebatas tema, tetapi ada semangat bersama. Semoga Bapak Kepala Desa, Bapak Anin Rumunani, bisa bersinergi dengan kami untuk penguatan Desa Jelekong yang lebih maju, yang lebih berkah, kemudian ada tetap dalam keberkahan dari Allah SWT. Ikhwatul iman rahimakumullah, ada hal-hal teknis mungkin yang perlu kami sampaikan selaku panitia pelaksana musyawarah ini. Yang pertama adalah persiapan kami dalam melaksanakan kegiatan ini. Sudah melakukan beberapa kali rapat, kemudian rapat tingkat PC, kemudian rapat di tingkat PJ-PJ yang ada di lingkungan Talun, kemudian yang sifatnya administratif juga sudah kami lakukan, bahwa kami mengundang yang sifatnya internal dan eksternal. Gitu. Alhamdulillah pada kesempatan ini banyak undangan dari eksternal yang bisa hadir, dan kami mohonkan tentunya kepada Kepala Desa dan Ketua BPD untuk memberikan sambutan dalam acara ini. Ini adalah semacam semangat kami yang ada di dalam Persatuan Islam untuk terus menguatkan sinergi dan meneguhkan dakwah. Jadi dimohon untuk nanti memberikan sambutan. Selanjutnya tentunya perlu kami sampaikan juga bahwa pembiayaan dari acara ini adalah swadaya semuanya, tidak ada sokongan dari pemerintah, jadi alias independen. Mudah-mudahan TK Pagino itu dibantu satu kepala desa acara betul-betul. Saat itu biasa kami atur si Pribadus selaku Ketua Panitia Musran 1 Persatuan Islam Desa Lingga. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang kebetulan hadir pada kesempatan ini tetap ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan Ketua Panitia Musra 1. Terima kasih kita mengucapkan. Sambutan berikutnya yaitu sambutan dari Ketua BPD Desa Jelekong. Begitu kepada Pak Haji Wawan Beri, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Al-Mukarram pimpinan daerah Persis.
Beliau adalah teman Pak, cuman beda keilmuan. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Cilegon, dan tak lupa yang terhormat Bapak Ketua Panitia, Pak Kader dan rekan sesepuh Satuan Islam yang ada di wilayah Kecamatan Rancaikek. Alhamdulillah pada hari ini saya selaku Ketua BPD merasa tersanjung karena sebagai salah satu fungsi BPD adalah pemberdayaan, bisa bersinergi dengan kelembagaan keagamaan. Alhamdulillah pada hari ini Persatuan Persis mengajak BPD untuk bersama-sama membangun masyarakat Desa Cilegon yang spiritual. Selanjutnya saya mohon maaf, selama ini walaupun saya dekat dengan Pak Ustadz Yudi, tapi saya belum bisa memegang panji Persis secara utuh. Perlu Bapak ketahui, tahun 2023 saya memakai atribut Persis. Jauh di sana. Sedih sih. Itu selama 40 hari sal dan topi itu tidak lepas. Tapi mohon maaf, setelah datang ke Indonesia, saya belum bisa menegakkan dan mengibarkan panji-panji dari Persis itu sendiri. Mohon maaf, Pak. Mungkin demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua BPD atas sambutannya. Selanjutnya sambutan berikutnya yaitu sambutan Kepala Desa Cilegon Bapak Haji Anen Handani, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Persis Persatuan Islam Kabupaten Wilujeng Sunting, Bapak di wilayah Desa Cilegon. Juga yang saya hormati Ketua PAC Kecamatan Rancaikek, Bapak Ustadz Yudi, PC Kecamatan Rancaikek, dan juga mungkin rantingnya di Desa Cilegon, dan juga seluruh anggota Persatuan Islam di Desa Cilegon yang hadir di dalam acara musyawarah kegiatan Persis di Desa Cilegon. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan kepada kita semua, sehingga hari ini Persatuan Islam bisa diadakan di Aula Gor Desa Cilegon. Salawat dan salam semoga dilimpahkan junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, keluarganya, amin nabinya, sampai kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan di akhir zaman kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, tentunya saya merasa bangga dan bahagia dengan diadakannya musyawarah di Desa Cilegon. Itu merupakan suatu kehormatan bagi saya dan ucapan terima kasih. Ini merupakan suatu kesinergisan antara pemerintah dengan Persatuan Islam yang ada di khususnya di Desa Cilegon, yang pada intinya dengan tema menata sinergi, menumbuhkan dakwah, membangun Desa Cilegon
bersama persatuan Islam. Ini suatu penyemangat bagi persatuan Islam yang tentunya untuk menuju dengan tema itu menjadikan masyarakat Desa Jelegong yang agamis. Tepuk tangan. Tentunya dengan kesinergisan antara pemerintah dengan organisasi Islam yang ada di Jelegong, khususnya persatuan Islam, bahkan mungkin Ketua MUI juga, MUD Bapak Ustadz Rodia ya menjadi MUD, tentunya dapat istilahnya menjalin komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat, sehingga dengan adanya persatuan Islam ini merupakan suatu benteng untuk menjaga hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif untuk warga masyarakat, baik sejak dini dan mungkin pemudanya, mungkin dengan melalui pengajian atau pengawasan orang tuanya, sehingga terjalin komunikasi dengan baik. Ya, mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh pemerintah, kesinergisan dengan persatuan Islam sekali lagi bisa menjalin hubungan dengan baik untuk menunjang program-program pemerintah, yaitu menjadikan warga masyarakat, salah satunya menjadi warga masyarakat yang agamis. Tentunya dukungan Bapak Ustadz, Bapak Kiai, semuanya yang pada intinya saya aturkan terima kasih kepada semua pihak kepanitiaan yang telah diadakan di Jelegong dan musyawarah untuk meningkatkan persatuan Islam yang ada di Jelegong, sehingga dengan pemerintahan baik dengan para ustadznya kita semakin dekat, dan untuk menunjang kesinergisan itu kita bangun sehingga program Bapak Bupati dan yang lainnya bisa berjalan lancar. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih, merasa suatu kehormatan. Mudah-mudahan kita tetap bisa menjaga, khususnya di Desa Jelegong, menjadikan warga masyarakat yang agamis umaro dengan umaro, dan menjadikan warga masyarakat Desa Jelegong badatun thayyibatun warahun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Jelegong Tuhan berkah sambutannya. Sambutan berikutnya dari Ketua PCPC Rancakek sekaligus membuka acara Musran ke-1 Desa Jelegong. Begitu kepada Ustadz Yudi Mulyadi SKG, kami persilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi man la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayat. Yang saya hormati Ketua PD Persis Kabupaten Bandung, Al-Ustadz Kiai Haji Hasim Suryadi, yang alhamdulillah pada kesempatan sore ini beliau bisa hadir dalam acara musyawarah ranting Desa Jelegong
yang saya hormati Bidgar SDIJ PD Persis Kabupaten Bandung dan juga sekretaris PD, lupa kirain sekretaris saya, dulu sekretaris saya ini, sekarang jadi sekretaris Ustadz Hasim. Yang saya hormati beserta rekan-rekan Taskil PD Persis Kabupaten Bandung, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Linggar, apa namanya? Supaya terlilutan ini, nurutan Ustadz Agus kemarin, Desa Jogong. Bapak Anen, alhamdulillah, beliau ini sebenarnya bukan siapa-siapa. Ini uangnya itu kakek saya. Jadi uangnya itu kakek saya, Pak Soleh, itu Bu Haji Atika, itu nenek saya, kakek saya. Tak lupa yang saya hormati sahabat saya seperjuangan 1998, Ketua BPD Kang Haji Wawan. Beliau memang sahabat saya, senantiasa bersama-sama berjuang, dan orang tuanya juga, ramah papanya juga adalah yang mendorong saya, juga mendorong dengan Persatuan Islam di Ranca Kendal, Bapak Haji Dadang Allahu Yarham. Beliau yang mensupport boleh bisa dikatakan adalah benteng ya Persis di Ranca Kendal. Tinggal menunggu bentengnya Haji Wawan, nanti isi formulir anggota Persis. Yang saya hormati penasehat PC Persis Ranca Ekek, alhamdulillah, Al-Ustadz Asep Mulyana, yang katalah Setio. Ini penasehat PC Persis Ranca Ekek. Tak lupa yang saya hormati Ketua MUI, Ketua MUI Desa Jelegong, Al-Ustadz Yayat Rodiat. Beliau adalah Ketua MUI. Jadi Ketua MUI-nya Jelegong ini dari Persatuan Islam. Selanjutnya yang saya hormati para ketua pimpinan jamaah yang alhamdulillah di Desa Jelegong, pimpinan jamaahnya itu ada 4 pimpinan jamaah. Yang saya hormati seluruh anggota Persis Desa Jelegong. Tak lupa juga yang saya hormati, ini yang belum disebutkan, Badan Otonom PC Persis, alhamdulillah hadir. Badan Otonom PC Persis Pemudi Persis, alhamdulillah hadir. PC Pemuda Persis juga hadir. Alhamdulillah dengan kudrah ibadah serta inayah Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore ini kita bisa hadir di GOR Desa Jelegong untuk melaksanakan musyawarah rating Persatuan Islam Desa Jelegong. Tentunya mudah-mudahan kehadiran kita pada kesempatan sore ini ada di dalam rahmat serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami atas nama pimpinan cabang Persis Ranca Ekek menghaturkan terima kasih kepada panitia Musran yang telah semaksimal mungkin mempersiapkan proses pelaksanaan musyawarah ranting. Dan musyawarah ranting ini adalah musyawarah ranting yang dilaksanakan kedua kalinya. Yang pertama di musyawarah ranting Desa Linggar kemarin, Sabtu kemarin, dan sekarang musyawarah ranting Desa Jelegong. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada panitia. Juga kami aturkan terima kasih kepada para pimpinan jamaah yang telah juga membantu panitia, juga pimpinan cabang
untuk melaksanakan atau mewujudkan program jihad terkait dengan musyawarah ranting. Musyawarah ranting ini merupakan amanat ya, kanun asasi dan kanun dahili persatuan Islam. Kalau di dalam istilah yang umum adalah ADART. Kalau di Persia itu adalah IAKID, kanun asasi dan kanun dahili, di mana di masing-masing desa yang memenuhi syarat untuk membentuk ya musyawarah pimpinan ranting, maka diwajibkan ya untuk membentuk pimpinan ranting di tingkat desa. Dan kebetulan desa Jelegong ini sesuai syarat yang telah diatur di dalam IAKID, di mana pimpinan jamaahnya itu sebanyak 4 pimpinan jamaah, dan di dalam IAKID diatur bahwa pembentukan ranting itu bisa dibentuk apabila jumlah PJ-nya minimal 3 pimpinan. Jadi jumlah PJ-nya 3 pimpinan, 3 PJ. Dan di desa Jelegong ini sudah 4 PJ. Dan ini memenuhi syarat untuk dibentuk pimpinan ranting. Tentunya bahwa pembentukan pimpinan ranting ini sangat diperlukan, sangat dibutuhkan oleh pimpinan cabang Persis dan Seke untuk mengembangkan persatuan Islam di masing-masing desa, khususnya di desa Jelegong. Di mana di desa Jelegong itu secara peta itu banyak simpatisan Persisnya. Dari berbagai pemukiman itu sebenarnya banyak, di Permata Hijau, di Cipasir. Malah dulu yang merupakan pusat pertemuan para tokoh Islam di Rancakek itu adalah di desa Jelegong. Adanya adalah di daerah Palura, Kades, yaitu Cinta Bangsa. Itu Mu'alim Sadeli. Mu'alim Sadeli ini adalah ulama di Kecamatan Rancakek yang mempersatukan ulama-ulama dari Muhammadiyah, dari Persis, dari Nahdlatul Ulama. Termasuk orang tua saya juga, Allah yarham, ibu saya juga ini mengajar di Cinta Bangsa dulu apa ya, kalau di Cinta Bangsa itu mengajar. Jadi memang sebenarnya desa Jelegong ini banyak kader-kader simpatisan persatuan Islam. Jadi bukan asing lah, bukan asing, karena memang pusat perjuangan pergerakan Islam itu ada di desa Jelegong, yaitu di Cinta Bangsa, di Mu'alim Sadeli yang sekarang dilanjutkan oleh Dr. Rodidin. Oleh karena itu maka, dan desa Jelegong ini merupakan desa yang padat penduduknya, juga luas, ini sampai ke melewati kereta api sampai ke sana, perbatasan desa Sukamulya, Rancaberem gitu. Jadi sangat luas. Tentunya juga penduduknya termasuk padat sekali. Nah ini tentu merupakan bagian dari dakwah persatuan Islam. Yang tentunya juga pemerintahan desa dalam hal ini adalah kepala desa dan BPD. Ini tugasnya juga cukup berat. Maka kami sebagai kader persatuan Islam khususnya di desa Jelegong, insya Allah dengan tema ini siap membantu pemerintahan desa desa Jelegong untuk membangun desa Jelegong itu menjadi desa yang maju, ya, desa yang mempunyai peradaban. Insya Allah. Silakan kader-kader Persis, ya, Pak Kades, ya, Pak Ketua BPD direkrut, ya, dimanfaatkan untuk kepentingan umat, insya Allah. Dan alhamdulillah ada ya anggota Persis di
pemerintah desa juga ada, itu ada anggota PSS bendahara ya, bendahara kepala desa siapa itu? Andi ya. Andi itu anggota PSS. Terus ada juga ketua MUI, Abah Dedi juga pernah di di desa. Terus juga sekretaris DPD-nya juga, sekretaris desanya juga alumni dari Persatuan Islam gitu. Kang Nunu ya, ini Kang Nunu. Itu sebenarnya alhamdulillah. Jadi Persatuan Islam di Desa Jeglab itu sudah memberikan ya sedikit kontribusi dengan kepada pemerintah desa Jeglab. Atas nama pimpinan cabang kami haturkan terima kasih kepada kepala desa, kepada ketua BPD yang telah mensupport kami untuk membentuk pimpinan ranting, mendukung kami, memfasilitasi kami untuk membentuk pimpinan ranting. Insyaallah ke depan nanti pimpinan ranting ini akan bersinergi dengan pemerintahan desa. Demikian mungkin sambutan dari saya selaku ketua pimpinan cabang. Saya memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya. Tentunya itu adalah kekurangan dari saya dan kelebihannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sebagaimana yang disampaikan oleh pengatur acara, bahwa ketua pimpinan cabang yang membuka musyawarah ranting desa Jelegem. Oleh karena itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah ranting Persatuan Islam ke-1 Desa Jelegem dengan resmi saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Judi Yumudi Mujadi SKT selaku Ketua PSSI Ceket yang telah memberikan sambutannya sekaligus membuka resmi musran ke-1 ini. Kita teruskan kepada prosesi musran. Namun sebelum itu kita setuju bahwa mari kita aplaus kepada para tokoh tersebut. Terima kasih. Kita teruskan pada proses musran yang akan dipimpin oleh Ustaz Agus Saifullah. Nanti yang berisi pembacaan SK pembentukan musran dilakukan oleh Sekretaris PDPRSIS Kabupaten Bandung, kemudian taujih dari Ketua PDPRSIS Kabupaten Bandung. Untuk itu kepada Bapak-bapak yang disebutkan kami persilakan. Sebelum dimulai, kami persilakan kepada Bapak Ketua PDPRSIS Kabupaten Bandung, Ustaz Haji Hasyim Suryadi, dipersilakan ke depan. Kemudian Ustaz Joseph, Sekretaris PD, kami persilakan ke depan. Baik, kita mulai. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua PD Persis Kabupaten Bandung beserta Sekretaris PD Persis Kabupaten Bandung, yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Persis Rancaikek, yang kami hormati Otonom PC Persis Tri Rancaikek, kemudian bagian otonom PC Pemuda, PC Pemudi, dan yang kami hormati Bapak Kepala Desa Jelegong, yang kami hormati Bapak Ketua PPD, yang kami hormati juga MUI Kecamatan Jelegong, yang kami hormati para penasehat pimpinan cabang Persis Rancaikek, dan yang kami hormati juga kami banggakan seluruh para pimpinan jamaah juga beserta musyawirin yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah, dengan qudrah dan inayah Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita bisa berkumpul di Desa Jelegong, tepatnya di Gor Desa Jelegong, untuk melaksanakan salah satu di antara rangkaian acara jamiah, yaitu pembentukan ranting sekaligus musyawarah pimpinan ranting untuk Desa Jelegong. Dan tentu perlu kita kuatkan kembali, kalau tadi Ketua Pimpinan Cabang Persis Rancaikek menyampaikan bahwa ini adalah merupakan bagian dari amanat utama adanya ranting, tentu ini dikuatkan ya dengan Qonun Asasi Qonun Dakhili Jamiah Persatuan Islam, atau yang istilah lain itu ADAR. Bab 5 pasal 12 ayat 5 sangat jelas di sana di dalam IA berkaitan dengan pimpinan ranting. Kemudian juga di dalam ide juga disampaikan, terutama pasal 89 dan pasal 112 terkait dengan ranting. Ini menunjukkan bahwa ranting ini adalah merupakan pimpinan yang resmi termasuk dalam struktur jamiah. Jadi tidak ragu lagi, dan tentu bukan hal yang ngambang terkait dengan pimpinan ranting. Ini adalah merupakan bagian dari amanat jamiah yang harus ada, terutama ini di level desa atau kelurahan. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tentu oleh karena itu pada hari ini pimpinan cabang Persis Rancaikek melangkah dalam melaksanakan amanat muktamar yang tentu sudah dilandasi dengan aturan PABD terkait dengan pembentukan ranting. Alhamdulillah pada hari ini merupakan bagian dari pelaksanaan pembentukan ranting sekaligus nanti musyawarah ranting. Kemarin alhamdulillah terlaksana di Linggar, kemudian hari ini di Desa Jelegong. Artinya sudah ada 2 pimpinan ranting yang telah dilaksanakan, dibentuk oleh pimpinan cabang Persis Rancaikek. Kami dari pimpinan daerah PD Persis Kabupaten Bandung tentu mengapresiasi terlaksananya pembentukan ranting ini, karena ini juga merupakan bagian dari tugas kami yang merupakan target, terutama setelah muktamar bahkan menindaklanjuti surat dari pimpinan wilayah untuk Kabupaten Bandung. Itu ada pembentukan ranting dari 280 desa. Ini alhamdulillah sudah ada 25, tambah hari ini mungkin 1, jadi 26 pimpinan ranting di 25 desa. Artinya itu dari 280 tinggal 250 lebih lagi.
Alhamdulillah kami sekali lagi mengucapkan terima kasih jazakumullah khair kepada pimpinan cabang Universitas Jaikek yang telah mengikhtiarkan untuk pembentukan ranting ini. Karena tentu yakin bahwa pimpinan ranting merupakan bagian dari ujung tombak dakwah kita. Tadi oleh ketua cabang disampaikan, apalagi di Desa Jelogong, ini adalah perlu untuk diadakan ranting, lebih memperluas dakwah kita, kemudian juga menghadirkan kader-kader yang baru, terutama yang ada di wilayah ini. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mukadimah barangkali saya cukupkan. Insyaallah kita mengajak kepada cara berikutnya sebagaimana yang tadi telah disampaikan. Untuk prosesi pembentukan ranting pertama akan dibacakan SK pembentukan ranting yang insyaallah langsung nanti dibacakan oleh Sekretaris PDPRSI Kabupaten Bandung, Al-Ustaz Yosef Saiful Azhar. Kemudian yang kedua nanti tauhid dari Bapak Ketua PDPRSI Kabupaten Bandung. Untuk memperhemat waktu, kami persilakan kepada Ustaz Yosef membacakan SK pembentukan. Waktu kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Yang terhormat Ketua PD Persis Kabupaten Bandung, Al-Ustaz Dr. Haji Hasyim Suryadi, disertai saya sebagai sekretaris dan Ustadz Agus Saifullah sebagai Dirjen Pengembangan Jamiah, juga Sugiharto, Om Sugiharto sebagai Dirjen Infokom. Yang saya hormati Kepala Desa Jelogong, yang saya hormati Ketua BPD di Desa Jelogong, yang saya hormati Ketua MUI Desa Jelogong, juga yang kami hormati Ketua PC Persis Rancaikek beserta jajaran kepanitiaan pembentukan pimpinan ranting ini, dan yang kami hormati bagian otonom dari PC Persistri, dari PC Pemuda Persis dan PC Pemudi Persis, serta para tokoh yang ada di Desa Jelogong. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, sebagaimana tadi dijelaskan, insya Allah saya akan membacakan surat keputusan pengesahan ranting Desa Jelogong, Kecamatan Rancaikek. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan nomor 165/J0.02/I-02/2025 perihal penetapan pimpinan ranting Jelogong PC Persatuan Islam Rancaikek, pimpinan daerah Persatuan Islam Kabupaten Bandung yang berkedudukan di Kabupaten Bandung setelah menimbang perlu penetapan pimpinan ranting Persatuan Islam Desa Jelogong di pimpinan cabang Persatuan Islam Rancaikek, mengingat dan selanjutnya memperhatikan satu surat delegasi pimpinan pusat Persatuan Islam nomor 1142/C.2/PP/2024 tanggal 29 Zulhijjah 1445 Hijriah 6 Juli 2024 Masehi tentang pendelegasian pengesahan pembentukan pimpinan ranting. 2. Peraturan Pimpinan Daerah Persatuan Islam Kabupaten Bandung nomor 098/C.1/I-02/2024 tanggal 1 Zulhijjah 1445 Hijriah 8 Juni 2024 Masehi tentang
pedoman pembentukan pimpinan ranting Persatuan Islam di lingkup PD Persis Kabupaten Bandung. 3. Surat pimpinan cabang Persatuan Islam Rancaikek nomor 119/I.02/C.7 /J.082/2025 tanggal 28 Muharram 1446 Hijriah 24 Juli 2025 Masehi perihal permohonan pembentukan ranting memutuskan menetapkan 1. Pembentukan pimpinan ranting Desa Jelegok PC Persatuan Islam Rancaikek. 2. Memberikan kepercayaan dan wewenang kepada pimpinan ranting tersebut untuk melaksanakan musyawarah ranting melalui pimpinan cabang setempat sesuai dengan nizam jamiyah yang termaktub dalam Qonun Asasi, Qonun Dahili, dan peraturan-peraturan Persatuan Islam lainnya. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dilakukan peninjauan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Allahu ya'khudhu bi'aidina ila ma fihi khairul Islam wal muslimin. Bandung, 6 Rabiul Awal 30 Agustus 2025 Masehi. Haji Hasim Suryadi, niat 0102-16599045 ditandatangani. Sekretaris Yusuf Saiful Azhar SPDI, niat 01-34925-082 ditandatangani dan distempel. Demikian surat keputusan pengesahan pimpinan ranting Desa Jelegong dari pimpinan daerah Persatuan Islam Kabupaten Bandung. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Ustaz Yosef sebagai Sekretaris PD Persis Kabupaten Bandung yang telah membacakan SK pendirian atau pembentukan ranting Jelegong. Alhamdulillah, ranting Jelegong PC Persis Rancaikek telah ada sesuai dengan apa yang telah disebutkan berdasarkan SK tersebut. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah, untuk selanjutnya adalah taujih yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ketua PD Persis Kabupaten Bandung, Al-Ustaz Haji Hasim Suryadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa qala Rasulullah sallallahu fil hadis yadullahi ma'al jamaah. Ikhwatu iman, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan hidup.
Karena hidup bagi kita adalah merupakan ibadah. Hayatuna kullu ibadah. Kami hidup semuanya adalah untuk ibadah. Sesuai dengan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali adalah untuk ibadah. Imam Ar-Raghib memberikan pengertian ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardahu minal aqwal wal af'al al-batin wal dhahir. Jadi satu kalimat saja panjang gitu ya, artinya itu saudara sekalian. Sebelum kami menyampaikan tauhid, memberikan pengarahan dalam acara pembentukan ranting Desa Jelegong, Kecamatan Rancaikek. Maka pada kesempatan ini mudah-mudahan ini bisa jadi sebagai ombak untuk kita berjuang di Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, salam dan hormat disampaikan kepada Ketua Cabang Persis Rancaikek, Al-Ustaz Haji Yudi Mulyadi SAG. Amin gitu. Diaminkeun, ya, diaminkeun. Pilih ke diajak Haji ke Bupati. Kemudian juga kepada Tastil PT Persis Rancaikek yang senantiasa menyertai Bapak Ketua, ya, dari sekretaris, bendahara sampai ke bidan-bidan. Mudah-mudahan bidannya jangan sampai tidak hadir pada kesempatan ini. Kemudian kami sampaikan juga kepada badan otonom atau bagian otonom dari Persistri. Ada Persistri kan? Mana? Ngaco mas. Bila paling pemudi. Ya, ada Persistri, kemudian pemuda. Mana pemuda? Ya, pemuda, kemudian juga pemudi. Ada pemudi? Ya, pemudi ya. Sampai di situ aja lah kalau tingkat cabang itu. Tidak ada hima, tidak ada ya. Lagi IPP dan IPI. Jadi sampai di pemudi. Terima kasih dengan segala kehadirannya. Kemudian juga ya, kami sampaikan salam dan hormat kepada Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Desa Jelegong yang selalu eksis untuk sinergitas, artinya kerjasama dengan Persis. Insya Allah Persis Pak, balager Pak, ya balager, kurang buktoskan bagaimana Persis insya Allah. Kemudian juga kepada Bapak Kepala BPD ya, yang hadir pada kesempatan ini. Beliau dibimbing pada waktu pelaksanaan haji 2023 itu oleh PD Persis Bandung. Kebetulan yang membimbingnya itu Wakil Ketua 1 Ustadz Haji Ahmad Haidar. Begitu, terima kasih ya. Jadi pada waktu itu saya menyampaikan sambutannya yang 23 itu dibuka dari PW Persis, Bidgar Haji dan Umroh Al-Ustaz Haji Asep Sebut Ihsan ya. Tuh, jadi pada waktu itu juga kami tetap ya melaksanakan pelatihan dasar manasik haji ya. Tuh. Kemudian juga kami sampaikan ya, ini Ino Sepuh Pak Haji Nana Suryana. Terima kasih Pak Haji, begitu taruh dengan saya, betul-betul beliau banyak pengalaman, apalagi bertemu langsung dengan Pun Uwa, Pak Haji Yahya Wardi, ya, secara nasab maupun Uwa tidak. Itu alhamdulillah Pak Haji berkomunikasi, bahkan berangkat hajinya pun juga dipelopori oleh
Ustadz Haji Yahya Wahdi. Harus siapa dia? Harus, alhamdulillah ya. Kita sepuh di tahun ya. Di ucapkan terima kasih dengan segala. Kemudian juga kepada ketua jamaah hadir dan saudari, dan jangan lupa pernah jadi taskil gitu kan selama 5 tahun ya, 5 tahun Pak Asif ya. Beliau itu di bidang dakwah kalau salah ekonomi, di bidang ekonomi. Jadi membantu saya dan Asif ini itu selama 5 tahun. Mengapa 5 tahun? Harusnya 4 tahun karena perpanjangan COVID pada waktu itu. Yang memberikan SK adalah pimpinan Persis wilayah Jawa Barat yang PW. Terima kasih Ustaz Asep ya. Ustaz Asep tetap aja Ustaz Gio lagi ya. Karena beliau itu banyak kesibukan dan sebagainya. Saya sebagai ketua harus icus juga. Mana yang sibuk, mana yang kurang sibuk, mana yang memang tidak sibuk, begitu kan. Beliau selalu sibuk dan sebagainya, saya paham. Ya, pada waktu periode kedua, ya Ustaz Asep karena banyak kesibukan sebagainya, ya terima kasih dengan segala pengertiannya, begitu kan. Karena kita ibadah, begitu kan. Dengan ibadah ya kita sadar bahwa yang diharapkan adalah ridho Allah Subhanahu Wa Taala, begitu Ustaz Asep. Terima kasih bisa bertemu lagi Ustaz Asep Aslami lah. Dan dia ada sebagai aktivis di PSG. Yang oh di HIPI Ongkoh, di PSG Ongkoh, begitunya. PSG ya, PSG sudah ada pengakuan sekarang ya, langsung mendapatkan yaitu surat keputusan dari bidang dakwah. Tuh PSG itu ya. Non PSG itu Pak Syaf, singkatan apa? RT Sport Group. Itulah. Jadi ke situ nanti adalah dakwah melalui komunitas, gitu kan. Silakan saja lah dakwah, memberikan contoh dan sebagainya. Ya kemudian juga kepada yang lainnya pada kesempatan ini terima kasih ya. Mudah-mudahan nanti dilaksanakan untuk musyawarah pembentukan ranting ini yang diharapkan itu adalah lancar, kemudian sukses tanpa ekses negatif. Ini yang diharapkan. Perlu diketahui ya, yang pertama ini kalau kemarin saya bahas hubungan dengan kewajiban menjaga keutuhan jamaah. Itu yang kemarin itu temanya itu. Jadi kewajiban menjaga keutuhan jamaah. Jadi jamaah ini memang harus utuh. Artinya utuh itu saudara sekalian tetap eksis dalam Al-Quran dan As-Sunnah, gitu guys. Jangan sampai keluar pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, yang sekarang ini adalah kita perlu ada strategi ya, strategi amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ada strategi itu. Mengapa demikian? Strategi itu adalah sebuah ilmu dalam seni, gitu kan? Ada hubungan dengan seni. Bagaimana seni amar ma'ruf, memerintahkan kebaikan, dan nahi munkar, mencegah kemungkaran. Ini ada seninya, ya, ada seninya. Jadi kalau dulu mungkin lah, bukan sekarang mah enggak. Kalau dulu itu dengan Persis itu terkesan galak. Galak. Ditanya nih kita sepuh nih, ya, itu galak. Maka kesan galak inilah yang dalam arti tidak memberikan spirit untuk orang bisa memahami tentang masalah Persis, karena sudah dicap langsung dulu galak. Kalau galak dalam arti di sini menyampaikan adalah hukum, ini sudah banyak dengan dalil ulil haqqo walau kan ulil haqqo, katakanlah, sampaikanlah, katakanlah yang hak itu,
walau kana murad, walaupun keadaannya itu murad, artinya pahit, begitu. Jadi dulu itu begitu ya, kulil haqqo walau kana murad, apalagi hadis persisten, hadis persisten. Ya, man amila amalan laisa alih amruna fahuwa radun. Betul Pak Ji? Kapupur, saya teh takut ini ya teh. Pada hadis. Ya. Man amila amalan laisa amruna fahuwa radun. Cing saha nu bajal hiji amalan bari amalan eta teh kami teh diparenta fahuwa radun, maka itu tertolak gitu kan. Nah, ayeuna teh sudah tidak kedengaran lagi. Jadi kalau sudah tidak kedengaran lagi, berarti dulu kedengaran gitu kan. Sekarang adalah udah lupa. Jadi robahnya adalah pakai strategi. Ada sebuah seni di dalam menyampaikan, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Memerintahkan kepada yang ma'ruf. Ya. Ma'ruf itu diartikan adalah bisa pengetahuan, ma'ruf bisa diartikan yaitu mengenal, ya. Kemudian ma'ruf bisa diartikan adalah akhlak, itu ma'ruf. Artinya adalah kebaikan yang seringkali kita ketahui bersama. Ya. Tuh, jadi kebaikan-kebaikan yang kita sering dengar di sholat, zakat, saum, haji. Nah, tentang masalah memerintahkan hubungan dengan sholat saja kan harus pakai ilmu, harus pakai seni dalam masalah sholat itu. Jadi kalau dulu saya dengar bahwa usolli itu adalah bid'ah, wah tarik nyari noge. Sedangkan arti usolli itu kan kuring sholat, maknya kuring sholat di bid'ah tuh. Padahal yang dimaksud di situ adalah talafut biniat itu. Jadi kalau mau menerangkan bab sholat itu dari niat dulu menyampaikannya. Niat itu kan qasdus syai'in muqtaronan bifi'lihi, bermaksud dalam satu urusan itu dibuktikan dengan kenyataan, itu niat. Jadi niatnya itu terangkan itu, apa niat itu? Di sholat itu pakai niat, gitu kan? Begitu. Niat itu di dalam hati. Itu niat itu qasdus syai'in, bermaksud dalam satu perkara. Itu. Jadi bermaksud dalam satu perkara apa? Masalah sholat. Muqtaron bifi'lihi, dibuktikan adalah dengan amalannya. Jadi berarti niat itu di hati. Nah gitu. Ya, karena niat itu adalah di hati, maka otomatis yang jadi pembicaraan adalah hati. Di hati itu adalah hubungan dengan masalah ikhlas atau tidak. Ikhlas itu, ya, ikhlas atau tidak? Karena Allah atau bukan karena Allah? Nah, jadi kalau kita dituntut sekarang adalah karena Allah, maka di dalam ibadah itu jelas inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, gitu. Kalau sudah lillah berarti diharapkan itu ridho Allah. Kalau itu harapan ridho Allah adalah kita sudah bisa meraihnya, apapun juga diberikan. Jangankan untuk di akhirat, di dunia saja akan diberikan. Ya, di dunia saja diberikan, Pak. Oleh itu maka kalau ingin jadi orang kaya, maka harus dikayakan diri sendiri. Ibda binafsi. Sok kaya di sini. Kaya apa? Yang pertama kaya hatinya. Hatinya harus kaya. Jangan sempit, ya, hati yang kaya. Bagaimana membuktikan kaya itu? Nah, membuktikan kaya itulah, ya, harus kaya. Membuktikan kayanya seperti apa? Banyak, Pak. Yang pertama bisa ta'awun, kalau menolong, membantu,
hormat, menghormati dan sebagainya. Nah, kalau warga Persis seperti ini, insya Allah, ya. Jadi strategi amar ma'ruf nahi munkar itu adalah membuat contoh teladan itu, buat contoh teladan. Tanyakan saja, bagaimana contoh teladan adalah warga Persis atau anggota Persis. Tanyakan saja kepada anggota Persis. Teladan terhadap masyarakat, teladan itu di rumah tangga, teladan juga dengan kerabat, dengan tetangga dekat, dengan tetangga jauh dan sebagainya. Insya Allah yang lain itu juga akan ikut. Jadi yang disebut kesan kerasnya itulah semuanya, galaknya itu nggak ada. Saya mengajar di SMP selama 35 tahun saya ini. Jadi punten terima pensiun ASN. Begitu. Saya guru agama. Guru agama bisa dikecam oleh siswa itu. Ustaz Hasim guru galak. Padahal menerapkan tata tertib, nggak ada tata tertibnya kan di sekolah itu. Bagaimana bisa menyolehkan barudak SMP dan bayangkan saja. Menyolehkannya sehari kan hanya 5 jam. Sementara sehari semalam 24, 19 jam di mana? Kan di luar, bukan di sekolah. Ini sudah sekalian. Jadi kesannya guru agama itu menerapkan tata tertib, kondisi dan sebagainya. Itu dianggap galak. Padahal galak mah gogo. Betul? Nah kan disitu awas anjing galak. Padahal anjing mah gaya. Ngan gambar, naik buluna hukul anjing. Itu sudah sekalian ya. Jadi kesannya begitu. Persis nggak begitu. Persis itu adalah kulil haqqa walau kana murra. Menyampaikan yang benar walaupun terasa sakit, terasa pahit untuk diri sendiri, pahit orang lain. Tapi insya Allah jadi obat. Makan-makan yang pahit-pahit itu kan jajamu kan pahit. Betul, tapi menyehatkan. Tapi kalau sekarang sirup terus kan, belum tawar itu, apalagi sudah tua. Pak Haji terus aja yang manis-manis Pak. Wah, Pak, belum tawar Pak. Beda lagi dengan Pak Yudi kan masih muda juga, yang makannya manis juga kan, biasa-biasa saja, nggak bisa dibedakan. Nah itu sudah sekalian, ini jelas ini ya. Itu maka tadi sampaikan ya di dalam ayat yang saya bacakan, Innallaha sesungguhnya Allah, yuhibbul ladzina itu mencintai kepada orang-orang yuqatiluna mereka yang berperang. Qatala itu artinya membunuh kan. Di sini bisa diartikan adalah berperang. Fisabilihi di jalan Allah Subhanahu wa taala sopan. Sopan itu adalah sambil berbaris. Artinya sopan di sini adalah menyusun satu barisan yang dipimpin oleh seorang pemimpin begitu. Ya. Mun aya nu barikeun berarti aya dibariskeun. Mun aya nu mimpin berarti aya dipimpin begitu. Ya. Besar begitu kan. Maka ini digambarkan ya itu di dalam ayatnya ka'annahum bunyan marsus. Maka bagaikan satu rumah yang satu sama lain saling menguatkan. Jadi sudah sekalian dengan kesatuan ini adalah akan membentuk satu kekuatan. Itu maka di sini persatuan Islam. Ya, artinya adalah kita mengembalikan yaitu kepada Quran dan Sunnah, menolak tentang masalah syirik, khurafat, takhayul dan bid'ah begitu. Ya, supaya apa? Supaya Islam ini ajaran Islam murni dari ajaran-ajaran di luar Islam. Begini. Tapi caranya bagaimana? Sopan. Ini kita ini berjamaah begitu kan. Mari bersama-sama. Nggak bisa sendiri-sendiri.
bersama-sama. Nah, bersama-samanya ya digambarkan seperti satu bangunan. Ini aja kok besi-besi ini di atas, kenapa? Karena kuatnya, kuat apanya? Pondasinya. Coba kalau pondasinya kuat, nggak bisa. Nah, pondasi ini juga digambarkan sebagai yaitu akidah, tauhid, keyakinan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saudara sekalian. Kalau itu maka harus kuat akidahnya. Yakin enggak? Itu saudara sekalian. Kalau yakin kita nanti akan takut ya dengan apa yang kita laksanakan dengan dosa-dosa itu. Nah itu maka berjamiah dirilah saudara sekalian dilaksanakan Rasulullah. Rasulullah memimpin Muhajirin, Rasulullah memimpin juga yaitu Ansor, dipimpin oleh Rasulullah SAW. Paseah itu paseah. Itu paseah. Kenapa? Karena semuanya pun juga taat terhadap pimpinan. Jadi atiullah wa atiur rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Wa ulil amri minkum. Dan kepada pemimpin minkum dari kamu. Nah, jadi pemimpin di sini sudah sekalian. Ada pemimpin negara. Pemimpin negara itu kan dipimpin oleh presiden. Kalau sekarang Pak Prabowo. Kalau pemimpin di jamiah, berarti ketua umum. Yaitu Kiai Haji Dr. JJ Jainuddin. Ini sudah sekalian. Jadi kita ini sebagai orang yang berjamaah dan berjamiah, itu pemimpinnya itu. Itu maka pada waktu beat ya taat terhadap imamah imaroh pimpinan pusat, betul. Lihat di teks itu beat itu. Jadi taat terhadap pimpinan yaitu imamah dan imaroh pimpinan pusat. Pimpinan pusat bukan pimpinan wilayah. Pimpinan itu kan ada pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, kota kabupaten, kemudian pimpinan cabang, pimpinan tingkatan desa, dan pimpinan jamaah adalah tingkatan yaitu rumah ataunya tempat tinggal, pemukiman, begitu ya. Jadi ini ada pimpinan itu kan, di dalam pemerintahan asas itu ada pimpinan pusat, ini nasional. Kalau sekarang ada yaitu pimpinan cabang perwakilan, pimpinan cabang istimewa, PCI, pimpinan cabang istimewa. Ini adalah pimpinan cabang istimewa ini berada di luar negeri. Yang sekarang ada di Malaysia, Singapura, kemudian juga Malaysia, Singapura, Mesir, kemudian Jerman sudah ada, di Eropa, di Asia Tenggara udah ada. Persis itu perwakilan. Memang ada di konun asasi kota ini, PCI gitu kan, perwakilan yaitu cabang istimewa adanya di luar negeri. Yaitu, jadi Ustadz JJ itu adalah memimpin nasional 48 provinsi, 38 provinsi ditambah pun juga dengan luar negeri perwakilan. Nah ini sudah sekalian. Jadi Persib itu sekarang udah go-nya internasional. Begitu ya. Jadi mengangkat pemimpinnya pada waktu muktamar itu tidak segawanya gitu. Orang yang sudah bisa komunikasi dengan luar negeri gitu kan. Gak bisa hanya di Indonesia saja, tapi harus bisa yaitu kita berkomunikasi dengan luar negeri. Ini sudah sekalian. Nah oleh itu maka untuk kondisi Persis pada kesempatan ini saya seringkali oleh Bapak Bupati dikumpulkan ketua-ketua ormas Kabupaten Bandung ya 31 kecamatan itu dikumpulin oleh Pak Bupati yang sekarang Pak DS itu kan. Ini seingat saya, ini baru sebenarnya Pak Bupati yang mengumpulkan ketua-ketua ormas. Persis ini kan didirikan tahun 1923, tanggal 12 September.
23 didirikan sebelum Indonesia merdeka. Udah ada versi itu. Hanya baru dengan kemarin periode yang pertama ya pada mengumpulkan semua ketua-ketua ormas. Pada waktu tahun 2017 sebelum ke Covid kemudian masuk ke. Nah sebelum itu pun juga dia mengumpulkan ya, dari Persis, Muhammadiyah, NU, SI, SII, MA, ISA, UI, lah itu. Dan LDI itu baru pengakuan. LDI itu belum pengesahan, baru pengakuan. Ya. Dan ini yang saya alami supaya Anda ditanya oleh Pak Bupati yang terlebih dahulu tanya Persis. Yang ditanya itu Persis. Silakan Pak Ketua, apa program Persis di Kabupaten Bandung? Saya jawab, Persis akan mengedepankan 4 pilar. Yang pertama dakwah. Dalam kapasitas yang luas dakwah itu. Bukan dakwah di mimbar saja. Bukan dakwah seperti sekarang di media begini. Tapi dakwah dalam arti ada arti luas. Di mana adalah memberikan contoh di masyarakat. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum ta'lamun. Nah, ini saudara sekalian. Apalah takilun. Ini saudara sekalian. Jadi ini versi begitu. Akhirnya saya sampaikan bahwa yang pertama adalah dakwah dengan arti yang silakan nanti dijabarkan. Ini yang pertama kali akan menyusun program Pak Kepala Daerah Pak Bupati. Sehingga dicatat dan silakan untuk diterjemahkan. Sehingga bermunculan itu hal-hal yang memang dinilai itu dari dakwah itu wujud. Dan dakwah hubungan dengan masjid, ya maka di situ ada DKM. Kalau di Persis Qayyimul Masjid. Qayyim itu yang mendirikan, yang memakmurkan Qayyim. Jadi bukan istilah DKM. Bukan istilah Dewan Kesejahteraan Masjid, tapi Qayyim, ya, Qayyimul Masjid. Artinya adalah yang bisa jadi apanya? Mendirikan, membangun dan sebagainya begitu. Nah itu diartikan sehingga muncul ya ada marbot diberi uang. Kemudian muncul juga adalah guru ngaji dapat uang, jadi diuangkan bupati. Lupa di Masjid Calon terus kayaknya cacat. Di masjid-masjid yang lain pada waktu pertama kali saya disuruh itu rumah saya di Talun ada di itu di Linggar. Masjid Linggar udah nerima belum? Ya kalau udah menerima ya terima kasih. Karena ini kan dikelola oleh kepala desa, banyak payah. Betul Pak? Harus kepala desa. Itu ya untuk karena guru ngaji dan sebagainya. Kemudian yang keduanya ini adalah pendidikan. Silakan. Ini sebenarnya dari Persis ini. Karena yang pertama kali tanya Persis, saya yang tanya. Yang keduanya pendidikan. Hampir di cabang-cabang itu pendidikan itu Persis ada. Minimal adalah diniyah. Karena untuk melaksanakan pembelajaran diniyah itu gak cukup di kelas saja. Ya. Di masjid biasa wae kayak di dia beringat apa biasa dunia di mana juga bisa di luar di dalam dan sebagainya. Jadi tidak hanya dengan kelas saja, silakan dunia minimal dunia lah. Dan dunia ini banyak sekali ya di Kabupaten Bandung itu hampir kalau nggak salah 450 sekian dunia. Setiap cabang ada dunia.
Nah, itu pendidikan. Kemudian untuk tingkat SD juga sudah ada SD, bukan MI saja. Kalau MI tak menang. Kalau SD itu ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Nanti surat operasional begitu. SDIT ada, MI ada, kemudian untuk sanawiyah ada, SMP juga ada. Ke atasnya mu'alimin ada, kemudian juga madrasah aliyah juga ada, ya, SMA ada, SMA ada. Jadi pendidikan-pendidikan yang dikelola oleh Persis ini, ya, ini akan memberikan kontribusi terhadap masyarakat, insya Allah. Apalagi disarankan sekarang SMAI, sekolah menengah atas Islam. Contohnya apa lah? Mau namanya, contohnya Baitul Haq, contohnya begitu. Silakan. Ya, jadi setelah ada Wamen itu, ya, Wakil Menteri Pendidikan, Profesor Dr. Atif Latiful Hayat, ya, gitu. Mudah-mudahan pula juga Wakil Menteri Tenaga Kerja. Insya Allah lah, ini mah dari Persis lah. Insya Allah dari Persis. Itu menyarankan beliau kepada saya untuk cobalah di Kabupaten Bandung berdiri SMAI, Sekolah Menengah Atas Islam. Kasihnya Persis. Wah, jadi Persisnya dikedepankan gitu kan. Sekolah Menengah Islam Persis, begitu kan. Itu. Jadi sekarang alhamdulillah Pak. Ya, alhamdulillah di sekolah-sekolah itu masih ada SMA ya, Al-Mukmin, kemudian kalau mu'alimin wah hampir 15 cabang mu'alimin itu, mu'alimin MA, madrasah aliyah gitu kan, itu ada 15 cabang. Nah ini yang saya sampaikan. Nah oleh itu maka muncullah penghargaan. Kemudian yang keempatnya adalah tentang sosial kemasyarakatan. Artinya Persis ini tegulun gitulah. Jadi Persis ini bisa bercampur dengan masyarakat yang lain. Kata siapa Persis itu dalam arti tidak berkomunikasi dengan masyarakat yang lain atau nggak berhasil dakwah oke. Sehingga saya di kabupaten itu yang dari NU itu kan Pak Dr. Asep, ya, almarhum Allahu yarham. Ini berjabatan tamu Mario dalam membuat satu kesatuan. Di NU itu bukan lawan, Muhammadiyah bukan lawan, SI bukan lawan, itu teman seperjuangan. Ya, perjuangan sama seperjuangan. Ya, jadi bukan lawan. Orang mah, Syaquran jadi lawan. Mulai Syaquran malah sahabat. Terbalik sebenarnya, ya. Betul. Silakan saja kok. Kan di negara Islam. Itu tentang hal-hal yang berhubungan dengan masalah inilah. Masalah-masalah kalau Pak almarhum itu masalah khilafnya lah itu usah dibicarakan. Satu sama lain itu kan punya alasan sebut ya silakan. Saya enggak menolak. Silakan punya alasan dan bicara masing-masing. Silakan saja. Itu sudah sekalian ya. Silakan. Itu maka kita mau jalan bersama untuk menegakkan Quran dan Sunnah. Seringkali bertemu dengan tokoh, ya, tokoh NU Jawa Barat, Kiai Haji Sufyan Yahya, ya, Sufyan Yahya. Sering bertemu kalau pelepasan haji di Sulaiman itu. Kemarin juga bertemu dengan beliau, ya, nanya kepada saya, Pak Ustadz, berapa ratus sekarang yang berangkat haji di kloter 18? Pak Kiai, insya Allah 47.
247. Wih, banyak nih. Begitu. Beliau kalau nggak salah 160. Versi 247. Begitu. Jadi di kloter 18 yang kemarin, Haji 2025, itu dominasi versi. Ya, beliau mengatakan hebat ya kasih. Hebat dong. Dia mengakui jenderal beliau. Saya disertai oleh wakil sekretaris. Saya nggak ada nih. Saya disertai oleh Pak Wakil Sekretaris. Biasanya kan kalau ketua kemana-mana, wakil sekretaris harus ikut gitu kan. Itu. Nah, pada waktu itu yang ikut adalah wakil sekretaris, ya Pak Dik Rahman. Itu. Nah, jadi beliau pun juga ketua. Begitu. Dan alhamdulillah, ini silakan ya Pak ya. PD Persis Kabupaten Badung sekarang sudah memiliki izin untuk membimbing dan pendampingan haji dan umroh dari Kementerian Agama dengan nomor silakan dengan nomor 13 tahun 2025. Tidak mudah Pak. Perjuangan saya ini adalah 13 tahun Pak. 13 tahun. Udah pada waktu itu juga dari PP hadir, kemudian divisitasi dari Kemenang Kabupaten, kemudian Kemenang Provinsi, ya berkasnya langsung ke Dirjen. Nah itu Dirjen Kementerian Agama. Dan alhamdulillah kemarin tanggal 13 Agustus 2025 kalau nggak salah kan dikenang nih ketua cabangnya pun juga ya Beserta Bidang Haji gitu kan launching tentang SK nomor 13 tahun 2008 KBHU Persis. Alhamdulillah Pak sudah mandiri Pak sekarang Pak sudah mandiri Pak sekarang. Jadi kalau sudah mandiri ini insya Allah di mana-mana hayam teh bakal mandiri mah setelah dilepas oleh hidupnya. Dia bakal kaya gitu. Induknya nanti anak adil. Nah itu ya. Jadi disitulah itu pers itu. Saya sampaikan kepada beliau Bupati itu. Kemudian yang keempatnya yaitu tentang ekonomi. Nah bisa sekarang ini ekonomi harus dioperak. Ini kan negara ekonomi nih Pak Asif itu kan. Ya, ekonomi sekarang di HIPI ya. Beliau di HIPI itu Himpunan Pengusaha Persatuan Islam. Tepuk tangan aja Pak. Di kita ada ini anggota HIPI nih. Himpunan Pengusaha Persatuan Islam. Keren ya. Dengan Pak Zeb. Insya Allah ya. Mengapa demikian? Ini kan masalah dunia untuk dijadikan nanti akhirat begitu. Jadi kalau ekonominya sekarang maju gitu kan, maka otomatis di situ ada nisab zakat, di situ juga bisa infak, bisa sedekah. Jadi bisa melepaskan dunia, ada orang yang di dunia itu. Oleh itu maka kita sekarang adalah bagaimana untuk nanti bekal kerja akhirat. Maka dunia inilah kita jadikan sebagai lahan untuk kita mendapatkan nanti itu kontribusi untuk di akhirat itu sudah sekalian. Tuh, ini jelas ada juga. Matak dina Al-Quran wa tansa nasibaka mina dunia. Jangan kamu melupakan bagian dunia itu. Nah, maka gitu. Dunia ini ada sebagai alat untuk ibadah, gitu Pak. Dunia mah. Itu maka kata Allah Subhanahu Wa Taala benakan wajahadu bi amwalihim wa anfusihim begitu. Wajahadu hendaklah kalian berjihad di amwalihim adalah dengan amwal. Amwal itu kan kata jama dari mala yang di rumah kan. Asal nama artinya teh doyong. Doyong. Itu. Nah, ketika doyong. Padahal diterjemah itu adalah harga. Silakan cek aja harga. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Hendaklah kalian berjihad bi amwalihim ada dengan harta kamu ada artinya semuanya doyong. Kalau perhatikan saudara sekalian harta itu betul-betul suka doyong. Apa doyong? Nah, doyongnya cenderung dendek gitu kan. Jadi kalau harta itu berada di tangan orang yang soleh,
Membangun masjid tidak akan sulit, membangun pesantren tidak akan sulit. Kenapa? Karena para ahlinya itu condong kepada yang baik. Jangan dibalik. Ada karena kemaksiatan didukung, bentar ya tarik tinggal ya. Ada tempo nggak bangun pesantren, ya saya yang susah. Masjid pun juga demikian. Ini sudah sekalian. Nah, daripada hama doyong. Jadi harta bila mana berada dipegang oleh yang soleh, ya, itu insya Allah dia doyongnya terlihat baik. Begitu. Kalau nggak salah di Lingkar itu lagi bangun pesantren enggak? Sama seperti di Abu Dhabi, lagi membangun pesantren. Ya, semuanya 3 lantai, kelasnya jadi 9. Begitu. Di situ kelihatan juga rangkanya udah ada beton-beton dan sebagainya. Tinggal syuting saja para agnia gitu kan. Ayo ke surga wah. Gitu. Jadi yang soleh itu ya insya Allah nggak akan sulit. Saya mau gambarkan yang dunia ini sudah sekalian. Namun terpercantan mah gara sok dagor kentaan. Keluar ke jero. Saya berikan contoh aja itulah. Sok dagor kentaan. Ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu. Sok dagor kentaan karena Tuhan. Keluar ke jero. Pasti bakal keluar. Mah aja dong, mah. Tah ayeuna tegas nama aya hulu mobil dagor ku palu ka jero keluar. Nah, buatan manusia. Yakin pada Allah Subhanahu wa taala mah yakin. Da urang mah yakin itu mata teu beunghar beunghar. Mata kudu beunghar hate. Geus beunghar hate balawan disab zakat, dilaku zakat, disab zakat langsung aya infak ka sarua kewajiban nama. Atawa sedekah mata jalma disebutkan adalah misaki, munti, mutasodi, kan gitu. Jangan sok laksanakeun. Wah, insya Allah karena namanya Allah bohong. Ibu salah atu zakat bisa gitu hukum. Tempo disab zakat area keluar corona. Tempo teh tegasna lagi zakat ya, cek di zakat. Cuk mana bisa zakat tuh? Tuh di belakang bisa makanya. Seroka maju beda zakat. Tempo teh lagi pamnya bener haji zakatna ari maneh teh ningali dong itu. Sawah dibeli ku kuring, make duit kuring, digawean ku kuring, dibuat ku kuring. Asina keur kuring di dinya mah okang seroka jam lagi wae. Nah ieu teh jelema korek kan kitu teh. Tah matak mah beunghar, malah hatena teu beunghar. Jadi cek istilahnya mah nyawang baru tinggal beri, dagang tinggal jodoh gitu. Oh nyawang tinggal daki urangnya. Beres Pak Haji. Nyawang tinggal daki nya, dagang tinggal jodoh gitu. Pikir rugi deui. Ini sudah sekalian. Ada mah kadepannya perlu didongkrak ekonomi itu, bahkan melalui HIPI itu silakan. Melalui HIPI itu. Kumpulkan himpunan pengusaha Kabupaten Bandung. Ini sudah sekali. Itu maka tidak melupakan datang tanda si bakaminan dunia bagian dunia itu kita pelihara dan sebagainya. Kita ada bidang sosial dulu nggak ada bidang sosial. Dua bidang dakwah dan pendidikan. Sekarang bertambah lagi 2 lagi dengan masalah sosial kemasyarakatan dan ekonomi ini. Nah mudah-mudahan ya ini tadi ini di dalam hebat Pak. Ini menguatkan sinergi. Menguatkan itu artinya membuat itu kuat di dalam kerjasama. Jadi nanti program apa Bapak Kepala Desa? Ini pentingnya ranting itu dibentuk itu. Ranting itu adalah sejajar dengan desa. Oleh maka ketua ranting itu sejajar dengan Bapak Kepala Desa. Saya sejajar dengan Bapak Bupati. Itu Bupati Persis ya teh.
Jadi ada dengan pada S juga. Dan saya sering juga berbincang dengan beliau. Begitu sekalian ya. Jadi sama-sama ada bupati. Itu bapak negara, si Borima bupati Persis, begitu. Tapi kan ya, yang dibina itu kan 31 kecamatan sama dengan beliau itu. Sama gitu kan. Kemudian di situ anggotanya harus dibina, anggotanya pun juga harus sejahtera, dan sebagainya begitu. Ya. Maka saya titip kepada ketua cabang nih, Sajudi, ya, jadi kepada Sabi Tiga Selama Keamanatan, kurang lebih tegas nama dengan otonomi itu adalah 30.000. Abdi atuh bade kumaha ya nanti abdi teh pan aya di dayeuh kolot mah tenang-tenang mah. Di dayeuh kolot celeng berapa Cicalengka. Bade kontrol sok ngaraji tarang. Sok salat berjamaah di masjid tarang. Wah, gempor Pak. Gempor Pak. Saya amanatkan kepada ketua cabang. Sajudi ada bidang dakwah, ada bidang pendidikan, ada bidang yang lain. Tolong amanat kepada anggota. Jangan sampai maksiat tapi harus taat. Sajudi sama menyampaikan kepada siapa? Ketua ranting. Ketua ranting, saya enak yo, kepilih amanat. Sabaratus anggota teh ngolong 100 ranting dia teh di Jelengkong teh 100. Ade ulah teu ngaji, ade ulah teu berjamaah di masjid. Nah, itu. Ketua ranting langsung kepada ketua jamaah, kan ketua jamaah itu di masjid kantornya. Ade ketua jamaah itu di masjid kantornya. Kantornya ketua jamaah itu di masjid. Nih titip ketua jamaah mana itu? Jamaah Jelengkong. Sabaraha anggotana mung 20. Cing sok ngaji henteu, cing ngaraji, cing salat berjamaah jeung sabangsana, cing hade dan sebagainya, cing aku yang kan beres kan. Nu dosa mah eta ketua jamaah teu dilaksanakeun dosa. Ini adalah tarik namanya. Ketua jamaah teh cicing kan ketua jamaah masa urang. Tidak ada sekretaris, ada bendahara, tidak ada seorang aja. Hanya boleh untuk mengangkat pembantu asal dikonsultasikan dan direkomendasi oleh pimpinan cabang begitu. Wah, silakan saja. Itu maka kantornya di masjid. Dari situ bisa ke kantor, rasional sebenarnya. Bisa ke kantor. Bagaimana nih? Anggota yang 20 ini si anu. Tempo tarang ngaji ini semua sama ngaji mereka sibuk wae, ieu pan ngaji sibuk. Gitu wae. Dilakukan sekalian. Ini sudah ya. Nah ini dikontrol. Jadi nanti tuntutan di akhirat, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun ra'iyati. Setiap kali akan ditanyakan ke pimpinannya nanti. Aduh, simpulinnya Pak. Kompanya henteu geura ngadamel baliho henteu ngadamel banek apa? Bandara henteu geura. Waktu si Payung 2017 mustah teu ngadamel eta. Malah masyarakat umat yang memilih. Pada waktu 2022 juga mustah juga dititipkan kepada pundak saya. Pada hati kompanya Pak Kades. Kamu kita mau makanya ngebikin dan sebagainya, wah duit dan sebagainya itu sudah. Nah inilah ya, oleh itu kami titipkan semuanya, yaitu untuk jadi contoh kepada masyarakat. Itu sajalah, yaitu dalam strategi amar ma'ruf nahi munkar itu kita menjadikan yaitu teladan di hadapan yaitu masyarakat, rakyat dan juga adalah umat. Ya. Itu saja karena kita dibatasi oleh waktu dan mungkin nanti setelah isomah ya walaupun saya makna isomah ya itu ya isyarat dan sholat begitu ya. Jadi terima kasih atas segala atensi, ada perhatian dan sebagainya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang ya tidak berkenan lah di perasaan dan juga rasa bahwa mohon maaf
Sekian saja. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Ketua PD Persis Kabupaten Bandung yang telah memberikan taujiahnya. Ini merupakan bagian dari amanat kami, karena tentu ketika ada pendirian ranting itu tidak hanya sebatas berdiri, sebatas dibentuk, tapi ada harapan-harapan besar ke depan, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua PD ketika menyampaikan bahwa Persis itu adalah sebagai jamiah yang bergerak di dalam utama dakwah, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Maka tentu ini adalah mudah-mudahan menjadi bagian amanat pimpinan cabang kepada pimpinan ranting pun sama, sehingga ruang lingkup dakwah kita ini semakin kokoh. Oleh karena itu kami dari PD Persis Kabupaten Bandung mengingatkan kembali, menguatkan kembali, mari kita jadikan program pendirian ranting ini adalah menjadi program yang prioritas. Kami yakin untuk tahun ini ada 2 ranting saja. Kami PR-kan mudah-mudahan tahun berikutnya tuh ada lagi 6 desa semuanya ini. Dari 6 desa kecamatan Rancaikek ini mudah-mudahan 4 desa lagi nanti di situ bisa terbentuk ranting. Kami aturkan jazakumullah khairan kepada Ketua PC beserta terutama Bang Jam, PC Persis Sadeni Resdeni, kemudian para taskil yang telah mensupport merajung kepada terlaksananya pendirian ranting. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah, barangkali itu saja yang bisa disampaikan. Namun sebelum kami tutup, ada penyampaian SK pendirian ranting. Yang pertama disampaikan oleh Bapak Ketua PD kepada Ketua PC Persis Rancaikek Al-Sadudi. Kemudian nanti sekaligus kepada Bapak Kepala Desa Jelegong disertai dengan Bapak Ketua PPD. Maka Ustaz, kami aturkan di bawah ini. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ketua PD kami serahkan SK pimpinan ranting Desa Jelegong, Kecamatan Rancaikek sebagai bukti bahwa legalitas formal itu berada yaitu di tangan pimpinan ranting. Ayo silakan untuk diterima. Saya terima SK pembentukan pimpinan ranting dan insya Allah akan ditindaklanjuti langsung melalui musyawarah ranting. Kemudian Kepala Desa Jelegong sarangan maka Ketua BPD. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Desa Jelegong kami serahkan surat keputusan sebagai pemusat kepada pemerintah desa eksistensi dan keberadaan pimpinan ranting di Desa Jelegong, Kecamatan Rancaikek. Kami serahkan. Saya terima keputusan SK dari ranting untuk Desa Jelegong. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Ketua PD Persis Kabupaten Bandung yang telah menyerahkan SK kepada Ketua PC dan kepada Bapak Kepala Desa Jelegong. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah, barangkali acara untuk prosesi pendirian ranting telah kami laksanakan. Dari PD Persis Kabupaten Bandung mengaturkan jazakumullah khairan katsiran. Untuk selanjutnya kami serahkan kembali acara ini kepada
MC dari panitia atau dari pimpinan cabang. Terima kasih kepada pimpinan daerah PSS Kabupaten Bandung yang telah mengisi prosesi ini. Oke, terima kasih. Dan juga kepada tamu undangan yang lain, kami ucapkan terima kasih dan boleh persilakan untuk meninggalkan ruangan. Dan khusus untuk para peserta musran, boleh juga keluar untuk sholat berjamaah, tetapi kita kembali lagi setelah sholat berjamaah. Demikian, maka dengan berakhirnya tauhid dari Bapak Ketua PD, maka berakhirlah sesi ke-1 pembukaan ini, dan insya Allah nanti kita akan teruskan sesi kedua, yaitu musyawarah nanti. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.